Halo, selamat datang. Selamat menikmati kontennya. Jangan lupa berlangganan dan nyalakan notifikasinya. Hubungan John dan Clara selalu dipenuhi tawa dan momen-momen santai. Malam-malam mereka seringkali diisi dengan percakapan ringan, candaan dan sesekali beberapa gelas anggur. Malam itu pun tak berbeda. Mereka begitu santai, menikmati makan malam sederhana, jenis hidangan yang hanya bisa dinikmati oleh pasangan yang telah berbagi keintiman selama bertahun-tahun. Anggur terus mengalir, dan obrolan mereka melompat-lompat dari keseharian hingga cerita-cerita lucu dari masa lalu. John merasa sangat nyaman, tertawa lepas mendengar lelucon Clara dan menikmati spontanitas yang selalu dibawanya ke dalam hubungan mereka. Di tengah suasana tenang inilah Clara melontarkan sebuah kalimat yang membuat John terkejut. Bagaimana kalau kita undang Mike, sahabatmu, untuk bermalam bersama kita? Mungkin kita bertiga bisa bersenang-senang sedikit. Usulan itu terasa begitu ganjil sekaligus tak terduga. John terdiam sejenak, matanya tertuju pada Clara, menunggu istrinya itu tertawa dan mengatakan bahwa itu hanyalah godaan. Namun, di luar dugaannya, Clara membalas tatapannya dengan senyum penuh arti di sudut bibirnya. John mencoba tertawa seperti biasa setiap kali Clara melontarkan sesuatu yang mengejutkan, tetapi kali ini, lelucon itu tidak mudah ia cerna. Mike, sahabatnya sejak kecil, telah menjadi bagian dari hidup mereka begitu lama, hingga ia sudah dianggap seperti keluarga. Persahabatan mereka begitu kokoh dan penuh kepercayaan, sesuatu yang tak pernah ia bayangkan akan dicampur adukan dengan hubungannya bersama Clara. Bersenang-senang? Maksudmu apa? Tanyanya sambil tertawa canggung, mencoba memahami arah pembicaraan ini. Clara tidak mundur. Oh, pasti akan menarik kan? Seperti sebuah permainan. Permainan rayuan. Kamu hanya duduk di sana melihat Mike merayuku, dan kamu tidak bisa melakukan apa-apa. Clara mengatakannya sambil tertawa, tetapi ada sesuatu di matanya yang menunjukkan bahwa mungkin ada makna lebih dalam di balik usulan itu. John tersenyum, masih mencoba menganggapnya enteng, tetapi membayangkan seseorang, apalagi orang itu adalah Mike, merayu istrinya, terasa terlalu ganjil untuk dianggap sekadar lelucon. Sejenak John berpikir untuk membalas dengan kalimat provokatif, tetapi pikiran itu cepat-cepat ia buang. Clara terus tertawa, dan John memutuskan lebih baik mengakhiri topik ini. Namun, seperti kebiasaan mereka, ia ikut bermain sejenak, membiarkan imajinasinya berkelana. Permainan yang aneh sekali, katanya, masih sambil tertawa, meskipun pikirannya berusaha memproses usulan tak terduga itu. Ia tahu Clara suka bercanda, suka memprovokasi untuk melihat sejauh mana ia akan meladeni. Dan seperti biasa, mereka akhirnya tertawa bersama, percakapan beralih ke topik lain, dan malam itu pun berlanjut seperti biasa. Saat mereka akhirnya beranjak tidur, John tidak terlalu memikirkan apa yang telah dikatakan. Dalam benaknya, semua itu hanyalah candaan yang dipicu oleh anggur dan suasana hati yang baik malam itu. Tetapi usulan Clara, meskipun terselubung sebagai lelucon, terus bergema di benaknya dengan cara yang tidak bisa ia abaikan sepenuhnya. Malam itu, saat lampu padam dan keheningan menyelimuti rumah, John tidak bisa berhenti memikirkan apa yang telah diusulkan Clara. Keesokan paginya, keceriaan malam sebelumnya seolah tertinggal. Sinar matahari menerobos jendela dapur, menerangi ruangan saat John membuat kopi. Sesekali ia melirik Clara, yang sedang asyik menggulir ponselnya dalam ketenangan pagi. Lelucon semalam masih terus terngiang di kepalanya. Apakah Clara benar-benar hanya bercanda? Atau ada sesuatu yang lebih dari usulan itu? Saat mereka duduk untuk sarapan, John, yang masih sedikit resah oleh arah pembicaraan semalam, memutuskan untuk mengangkat topik itu dengan santai, seolah-olah hanya ingin menjernihkan kesalahpahaman. Tentang semalam, itu cuma lelucon kan? Tanyanya sambil mengaduk kopi, berusaha terdengar sesantai mungkin. Clara mengangkat wajah dan memberinya senyum yang membuatnya bingung. Itu bukan senyum seseorang yang hanya bergurau. Sebenarnya itu bukan ide yang buruk. Pasti akan menyenangkan. Jawabnya enteng, tetapi keseriusan yang tersembunyi dalam kata-katanya terasa begitu nyata.
Jantung John berdebar sedikit lebih cepat. Clara tidak sedang bercanda. Atau jikapun iya, ada sedikit kebenaran di dalamnya. Ia mengerutkan kening, mencoba mencari tahu apakah istrinya masih menggodanya atau memang ada sesuatu yang lebih. Menyenangkan? Tanyanya, mencoba terlihat tenang, tetapi senyumnya sudah hilang. Sebagian dirinya ingin mengerti, tetapi sebagian lagi tidak tahu bagaimana harus menghadapinya. Selama bertahun-tahun pernikahan mereka, Clara tidak pernah mengusulkan sesuatu yang begitu berbeda. Tentu saja, kata Clara, seolah-olah itu adalah hal yang paling sederhana di dunia. Bayangkan saja, itu akan menjadi pengalaman yang tidak biasa, sesuatu yang baru. Ia mengatakannya seolah-olah sedang menyarankan restoran baru atau perjalanan ke tempat eksotis, tetapi John tidak bisa melihatnya sesantai itu. Pengalaman baru, ulang John pelan, merasakan beratnya kata-kata itu. Keheningan menyelimuti mereka sejenak. Clara terus menyeruput kopinya seolah-olah percakapan itu adalah hal yang biasa. John, di sisi lain, merasa ada sesuatu yang berubah, seolah usulan itu bukan lagi sekadar lelucon, melainkan sebuah jendela kecil menuju hasrat atau rasa penasaran yang belum pernah ia sadari sebelumnya. Rasa tidak nyaman itu mulai tumbuh. Ia menatap Clara, berharap mendapat penjelasan, sesuatu yang bisa mengembalikan suasana ringan di antara mereka, tetapi Clara hanya menghabiskan kopinya dan bangkit dari meja, membiarkan percakapan itu menggantung di udara. John tetap di sana dalam diam, berpikir. Ia tidak pernah membayangkan komentar sambil lalu bisa meninggalkan bekas sebesar ini, tetapi sekarang ia tidak bisa berhenti merenungkan apa artinya. Kau tahu, saat ketika kau menyadari sesuatu telah berubah, bahkan tanpa tahu persis apa itu? Bagi John, inilah saatnya. Sejak saat itu, tidak ada lagi yang terasa seperti sekadar lelucon. Hari-hari berikutnya berlalu dalam semacam kabut hening. Usulan Clara, yang tadinya dianggap sebagai godaan biasa, kini menggantung di antara mereka sebagai sesuatu yang belum terselesaikan. John mencoba untuk bersikap seperti biasa, tetapi sesekali, ingatan tentang pagi itu menghantuinya. Itu bukan ide yang buruk, pasti akan menyenangkan. Kata-kata itu terus bergema di kepalanya, terutama karena Clara tampaknya tidak sedang bercanda. Suatu pagi, saat mereka sedang sarapan, John memutuskan sudah waktunya untuk menghadapi ketidaknyamanan yang tumbuh di dalam dirinya. Ia meletakkan cangkirnya di atas meja lebih keras dari yang seharusnya, membuat Clara menatapnya dengan rasa ingin tahu yang tenang. Tanpa basa-basi, ia bertanya, "Kamu serius?" Clara, tanpa kehilangan suasana hatinya yang baik, menjawab dengan ringan seperti sebelumnya. "Serius tentang apa?" Perut John terasa mulas. Sulit untuk mengangkat topik ini tanpa terlihat rapuh. Tetapi ia tahu ia tidak bisa membiarkannya terus menggantung di antara mereka. Tentang Mike. Tentang kita bertiga. Ide itu, kau tahu? Clara tertawa pelan. Bukan mengejek. Hanya dengan nada geli. Oh, itu. Tentu saja aku tidak 100% serius. Tapi aku juga tidak melihat alasan kenapa kita tidak mencoba sesuatu yang baru, John. Ia menatapnya dengan binar di matanya, seolah-olah menyarankan sebuah petualangan baru bagi mereka berdua. Kita sudah bersama selama bertahun-tahun, dan kurasa kita bisa keluar dari zona nyaman sesekali. Tidak harus persis seperti yang kukatakan, tapi kita bisa lebih terbuka. John mendengarkan dalam diam, mencoba memproses apa yang dikatakan istrinya. Mungkinkah Clara memang menyarankan untuk membuka hubungan mereka? Gagasan itu membuatnya resah. Ia tahu beberapa pasangan melakukannya, bahwa itu adalah pilihan yang sah bagi banyak orang, tetapi ia tidak pernah membayangkan hal itu akan muncul di rumahnya sendiri. Ia menatap Clara, mencari tanda-tanda bahwa ini hanyalah godaan lain, tetapi istrinya tampak tulus, bahkan tenang. "Apakah kamu menyarankan agar kita benar-benar melakukan ini?" Kata-kata itu keluar lebih tegang dari yang ia duga. Clara menghela napas, seolah menjelaskan sesuatu yang sangat sederhana. "John, aku bilang kita bisa mengeksplorasi cara-cara baru untuk bersama. Ini bukan tentang Mike, ini tentang kita.
Tapi kalau kamu tidak mau, tidak apa-apa. Aku hanya berpikir itu bisa jadi menarik, itu saja. Ia tersenyum, tetapi kali ini ada sesuatu yang berbeda. Seolah-olah ia sudah tahu bahwa John tidak akan sepenuhnya mengerti, dan itu membuatnya sedikit sedih. Ketidaknyamanan tumbuh di dalam diri John, tetapi ia berusaha tidak menunjukkannya. Hanya saja, aku tidak tahu apakah itu cocok untukku, Clara. Clara menatapnya sejenak sebelum menjawab. Aku tahu, tapi aku hanya ingin kamu mengerti bahwa itu bukanlah sesuatu yang aneh. Kita sudah berbagi begitu banyak. Kupikir ini bisa menjadi satu hal lagi. Ada sesuatu dalam kata-katanya yang memukul John dengan keras. Clara bukan hanya menyarankan sebuah petualangan. Ia berbicara tentang hubungan di antara mereka, tentang bagian dari dirinya yang mungkin tidak John kenal atau tidak bersedia ia jelajahi. John tidak tahu harus berkata apa. Keheningan di antara mereka mulai terasa berat. Clara menyadari hal ini. Dengan tenang bangkit dan mulai membereskan meja, seolah-olah topik itu sudah ditutup. John tetap duduk, menatap cangkir kopi di depannya, merasa lebih bingung dari sebelumnya. Sebagian dari dirinya ingin memenuhi apa yang tampaknya diinginkan Clara, tetapi sebagian lagi, mungkin yang lebih kuat, tidak tahan dengan gagasan itu. Jelas bahwa sesuatu telah berubah di antara mereka, sesuatu yang ia tidak yakin bisa diperbaiki. Ulang tahun Clara semakin dekat, dan John, di tengah ketegangan yang terbangun di antara mereka, memutuskan bahwa mungkin inilah saatnya untuk merebut kembali suasana ringan itu. Ia ingin mengembalikan dinamika santai yang selalu menjadi ciri khas mereka sebagai pasangan. Dan jika Clara telah menyarankan sesuatu yang berani, mungkin ia bisa memberinya kejutan, tetapi dengan cara yang berbeda, cara yang tetap mempertahankan nada main-main yang selalu ada di antara mereka. Pada malam istimewa itu, John bertekad untuk mengejutkan Clara. Ia menghabiskan sepanjang sore menyiapkan makan malam mewah, memilih hidangan yang paling disukai Clara, dan menciptakan suasana yang sempurna untuk apa yang ia pikir akan menjadi malam yang tak terlupakan. Sejak percakapan di meja kopi itu, di mana Clara menyarankan sesuatu yang baru, sebuah provokasi yang awalnya tidak tahu bagaimana harus ia tanggapi, ide itu tidak pernah lepas dari benaknya. Mungkin, pikirnya, inilah saatnya untuk menunjukkan bahwa ia terbuka pada pengalaman baru, bersedia mencoba sesuatu yang berbeda, sesuatu yang tidak akan disangka oleh Clara. Ketika Clara menuruni tangga, tampak anggun dan bersemangat, senyumnya menunjukkan campuran rasa ingin tahu dan antisipasi. Ia jelas berpikir kejutan itu melibatkan Mike, sahabat John, karena provokasi beberapa minggu lalu dimulai darinya. Melihat meja yang ditata dengan apik dan lilin-lilin yang menyala, Clara tersenyum semakin lebar. Benaknya sudah membayangkan apa yang akan terjadi. John, gugup tetapi bertekad, menatap mata istrinya saat ia menuangkan anggur dan berkata, "Clara, ide yang kamu punya tentang mencoba sesuatu yang baru, itu tidak pernah lepas dari pikiranku, dan aku telah memutuskan kita bisa mencobanya." Clara terkejut, melebarkan matanya dan sedikit mencondongkan tubuh ke depan, jelas bersemangat. "Benarkah?" tanyanya dengan binar antisipasi di matanya. Dalam benaknya, ia yakin bahwa Mike akan segera bergabung dengan mereka untuk makan malam. Lalu bel pintu berbunyi. Clara hampir tidak bisa menahan antusiasmenya saat ia pergi membuka pintu. Tetapi ketika pintu terbuka, bukan Mike yang berdiri di sana. Amanda, sahabat Clara, masuk sambil tersenyum tanpa curiga. Clara terpaku sejenak, mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Pandangannya dengan cepat beralih ke John. Bingung. John tersenyum gugup dan berkata, "Amanda tidak tahu apa-apa, tapi kupikir, kenapa tidak kita berdua mencoba merayunya? Mungkin sesuatu bisa terjadi di antara kita bertiga." Apa yang seharusnya menjadi kejutan berani untuk Clara disambut dengan dingin. Senyum Clara lenyap, dan kegembiraan yang ia rasakan beberapa menit sebelumnya benar-benar sirna. Ini bukan yang ia harapkan. Malam itu, yang menjanjikan suasana meriah, dengan cepat berubah menjadi makan malam yang canggung. Clara nyaris tidak berbicara,
Pandangannya bergantian antara Amanda yang tidak menyadari apa yang sedang terjadi dan John yang berusaha sia-sia untuk menjaga percakapan tetap ringan. Amanda yang selalu peka mulai merasakan ketegangan di udara. Tawa Clara yang sebelumnya begitu lepas sama sekali tidak terdengar dan percakapan mengalir dengan cara yang anehnya kaku. Suasana di meja makan menjadi semakin berat. Merasa ada sesuatu yang sangat tidak beres, Amanda memutuskan untuk tidak memperpanjang situasi. "Kurasa sudah larut, aku pamit dulu," katanya dengan sopan tetapi jelas tidak nyaman. Clara dan John mengantarnya ke pintu dalam diam. Begitu Amanda pergi, keheningan di dalam rumah menjadi semakin pekat. Clara akhirnya memecah kesunyian. Suaranya dingin dan penuh kekecewaan. "Itu idemu, Amanda? Serius, John?" Ia mencoba membela diri, menjelaskan bahwa ia hanya mencoba mengikuti sarannya, tetapi Clara tampaknya tidak mau mendengarkan lagi. Apa yang ia pikir akan menjadi kejutan yang berani dan menyenangkan telah berubah menjadi kebalikannya. Malam yang penuh kekecewaan dan kesalahpahaman. Setelah Amanda pergi, keheningan di dalam rumah nyaris bisa diraba. Clara berdiri di ruang tamu, menatap kosong. Kekecewaan di wajahnya begitu jelas, dan John tahu ia telah melewati batas. Ia mencoba mendekatinya dengan perasaan campur aduk antara penyesalan dan kebingungan. "Clara, aku hanya mencoba melakukan apa yang kamu sarankan. Kupikir itu yang kamu inginkan," katanya. Suaranya syarat dengan ketidakpastian. Clara menarik napas dalam-dalam, menyilangkan tangan di depan dada seolah-olah mencoba melindungi diri dari rasa sakit yang ia rasakan. "Aku ingin kamu mengerti, John. Aku ingin kamu menyadari apa yang sebenarnya kukatakan ketika aku membuat usulan itu." Ia akhirnya menatap John. Matanya mencerminkan luka tetapi juga kesedihan yang lebih dalam, seolah-olah sesuatu telah retak di antara mereka malam itu. "Ini bukan tentang orang lain. Tidak pernah tentang itu. Aku ingin kita terhubung kembali dengan cara yang berbeda. Hanya kita berdua." John tertegun, terdiam selama beberapa detik, mencoba memproses apa yang dikatakan istrinya. "Tapi kamu bicara tentang mencoba sesuatu yang baru. Kupikir kamu ingin membuka hubungan, mencoba hal-hal yang berbeda." Ia mengusap rambutnya, frustrasi dengan kesalahpahamannya sendiri. Clara menggelengkan kepala, nadanya kini lebih sedih daripada kesal. "Tidak, John. Aku ingin kita menjelajahi sesuatu yang baru, ya, tapi di antara kita. Hanya kita berdua. Aku ingin melihat apakah kamu masih melihatku. Apakah kita masih memiliki percikan itu. Kita tidak butuh orang lain. Kita perlu menemukan kembali diri kita." Ia berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap. John merasa kecil, menyadari betapa ia telah memutarbalikkan niat istrinya. Makan malam itu, kejutan dengan Amanda, semuanya sekarang tampak begitu jauh dari hubungan yang sebenarnya dicari Clara. "Maafkan aku, Clara. Aku benar-benar mengira aku melakukan apa yang kamu inginkan." Tatapan Clara melembut sejenak, tetapi masih ada penghalang di antara mereka. "Aku tahu kamu tidak bermaksud jahat, John. Tapi terkadang aku merasa kita berada di frekuensi yang berbeda. Seolah kamu tidak lagi mengerti aku. Seolah keinginan kita tidak lagi terhubung." Keheningan kembali menyelimuti ruangan. John merasakan beratnya kata-kata Clara, dan lebih dari sebelumnya, kehampaan malam itu memukulnya. Tidak ada cara untuk membatalkan apa yang telah terjadi. Tidak ada cara untuk menarik kembali kejutan yang salah kaprah itu. Yang tersisa hanyalah perasaan bahwa ia telah kehilangan kesempatan penting untuk terhubung kembali dengan Clara, untuk benar-benar memahaminya. Clara berbalik dan, tanpa mengatakan apa-apa lagi, naik ke kamar tidur. John ditinggalkan sendirian. Suara langkah kakinya menggema di seluruh rumah. Ia tahu bahwa kesalahan malam itu bukan hanya tentang kejutan itu sendiri, tetapi tentang bagaimana, pada suatu titik, ia telah berhenti mendengarkan apa yang sebenarnya diinginkan Clara.
Rumah itu terasa semakin kosong sekarang, seolah-olah malam itu telah menciptakan jurang di antara mereka. Jurang yang John tidak yakin bisa ia jembatani. John berdiri di tengah ruang tamu. Keheningan di sekelilingnya menyelimutinya dan membiarkan pikirannya berkelana. Ia merenungkan bagaimana malam itu telah berjalan, tetapi pada saat yang sama, sebuah ide aneh muncul di benaknya. Ia tertawa pelan, tawa yang nyaris getir. Lucu bukan? Pikirnya. Ketika idenya melibatkan Mike, dia bersemangat, tersenyum, penuh harapan. Tapi sekarang, ketika itu Amanda, sahabatnya sendiri, reaksinya sama sekali berbeda. Kontradiksi ini menyulut api rasa penasaran baru di dalam diri John. Ia mempertanyakan apa yang sebenarnya terjadi di benak Clara. Apakah ia siap untuk pengalaman berani hanya ketika ia merasa memegang kendali? Atau ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang tidak ia lihat? Apakah masalahnya bukan pada situasinya, tetapi pada fakta bahwa Amanda yang terlibat? Pikirnya dengan sedikit frustrasi. Saat pikiran-pikiran ini berputar di benaknya, sebuah ide baru mulai terbentuk. Aku tahu, gumamnya pada diri sendiri, hampir seolah-olah sedang merencanakan sesuatu. Di hari ulang tahunku nanti, aku ingin tahu apakah dia akan menerima permintaan seperti yang ia buat padaku. Sebuah senyuman terbentuk di bibirnya. Aku akan meminta hubungan antara Clara, Amanda, dan aku. Aku ingin melihat bagaimana reaksinya. Mungkin akhirnya dia akan mengerti apa yang coba kulakukan malam ini. Tetapi saat pikiran itu muncul, sesuatu yang lebih dalam mengganggunya. Suara batin yang coba ia abaikan sepanjang malam kini berteriak untuk didengar. Seolah-olah ia tahu di lubuk hatinya bahwa ini tidak akan menyelesaikan apapun. Bahwa melanjutkan permainan provokasi ini hanya akan mendorong mereka semakin jauh. Namun, ia tidak bisa menahan provokasi batin ini. Ini hampir seperti cara untuk menguji seberapa jauh hubungan mereka bisa melangkah. John berdiri di sana, tidak yakin apakah ia terbawa oleh ide gila, atau apakah ini benar-benar yang ia inginkan. Bagaimanapun, masa depan tampak tidak pasti, dan ia tahu langkah berikutnya akan menentukan lebih dari sekadar fase baru dalam hubungan mereka. Dengan keraguan baru yang tertanam di benaknya, ia membiarkan dirinya tertawa sekali lagi, sendirian di ruang tamu yang kosong. Yah, kita lihat saja apa yang akan terjadi. Terima kasih telah menonton video ini. Jika Anda menyukainya, jangan lupa untuk berlangganan channel ini dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan pembaruan apapun. Sampai jumpa di lain waktu.